sudah sampai di bulan September di tahun 2022 ini. Semua juga karena kebaikan Tuhan. Dan untuk itu, pagi ini kita membawa sukacita dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Yang mau, boleh tepuk tangan dan sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, pagi ini Engkau melihat segenap umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, datang dengan membawa ucapan syukur kehadiran-Mu Tuhan. Pagi ini segenap umat-Mu ingin memuji memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kami, memegang tangan kami dalam kondisi apapun. Kami yakin dan percaya di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Bahkan hingga sampai di bulan ini Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Mari dengan suaramu angkat pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengangkat tangan tinggi kami Tuhan, katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam hidup kami. Mari saudara yang di rumah, sembah Dia dalam bahasa roh. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagiku. Beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu.
terima kasih Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai bagi Allah yang setia. Katakan, Engkau baik Tuhan. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hingga sampai saat ini. Kami masih dapat berdiri Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi menyorakkannya demi untuk meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih dan terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus dan berkuasa kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi ini? Wow. Yang ada di rumah-rumah tetap merasakan kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu kita mau lebih lagi. Boleh yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri, boleh bertepuk tangan bersukacita demi nama Tuhan kita yang hidup. Sorakan haleluya. Kita mau katakan betapa baiknya Tuhan kita pagi ini. Amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita ulangi pujian dari awal, katakan tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Engkau baik Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh 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 oh, Sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh 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 oh, sungguh amat baik, oh 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 oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Walaupun kita virtual, saya yakin dan percaya dalam iman kita tetap menyuarakan nama Tuhan kita. Amin. amin, haleluya. Sekarang kita bergantian dan secara bersama-sama
Tuhan baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia Yesus baik. Sekali lagi katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya, Dia Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang ada yang di rumah mengalami kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sebelum duduk ataupun melanjutkan ke acara selanjutnya, boleh tos kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa.
tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan-Mu tidak akan berhenti dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini mau kami perkatakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you have been faithful.
All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Saya persilakan kepada hamba-Nya. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di hadapan-Mu. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan serta meninggikan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang patut layak kami agungkan dan kami tinggikan. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, sebentar kami akan duduk diam, kami mau belajar, kami mendengar pesan firman-Mu di bulan September di tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu Engkau mampukan menyampaikan apa yang menjadi pesan firman-Mu bagi kami, agar supaya sepanjang hari ini dan ke depan kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Amin. Ya. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak diberkati oleh Tuhan. Setiap kita pagi hari ini. Dan kita mau berkata, hidupku diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini tentunya hal yang akan saya sampaikan adalah apa yang menjadi pesan daripada gembala pembina kita di dalam bulan September ini. Kita akan buka Alkitab kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kolose 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan Kolose 3 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan amin.
Saudara kasih dalam Tuhan, minimal ada 3 hal yang akan saya sampaikan yang menjadi pesan daripada gembala pembina kita dalam pertemuan kemarin. Tiga pesan melalui ayat firman Tuhan yang telah kita baca barusan. Nanti saya akan sampaikan. Saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kehidupan Kristen itu adalah satu kehidupan yang harus terus bertumbuh, berproses ya, dari sehari ke sehari. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya, agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Sebab itulah yang menjadi tujuan daripada kekristenan saudara dan saya, ya. Dan tidak sekedar hanya hidup untuk pengejaran kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagaimana halnya sebelum kita mengenal Kristus, ya. Dengan tidak memiliki aturan ataupun hal-hal kepatutan dan moralitas yang bobrok, di mana pengejaran hidup hanya untuk menunjukkan eksistensi diri kita kepada orang di sekitar kita melalui capaian-capaian yang kita raih, yaitu hal-hal yang bersifat semu dan tidak akan membawa kita kepada kekekalan. Di dalam Kolose 3 ayat pertama ini dikatakan bahwa di dalam ayat 4, di dalam ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Dan ayat pertama, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka dikatakan carilah perkara yang di atas. Kalau saudara dan saya telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita cari perkara di atas, mempersiapkan kehidupan kita kepada kelak akan kedatangan Kristus kali kedua. Agar supaya sebagaimana janji Kristus kelak, di tempat di mana dia berada, saudara dan saya berada. Dan dikatakan jika kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Artinya kita harus rela dengan segala tekad dan kerinduan kita untuk menaklukkan segala keinginan, kehendak manusia daging kita kepada kehendak Tuhan. Sebab itulah kelak yang akan membuat kehidupan saudara dan saya berkenan kepada Allah. 3 hal yang saya katakan tadi. Yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, jika saudara dan saya telah dibangkitkan oleh Kristus, dan jika saudara dan saya telah mati di dalam pengabdian Kristus, maka yang pertama yang harus kita miliki, yang harus kita kejar di dalam kehidupan saudara dan saya, yang pertama untuk kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Katakan amin. Saudaraku, kalau saudara perhatikan, selama 3,5 tahun Yesus melayani, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang dia tunjukkan yang terbukti di dalam perjalanan kehidupan pelayanannya yang membuat, yang mengarahkan fokus kehidupan hanya kepada pribadi dia. Akan tetapi apa yang menjadi fokus dan kehidupan pelayanan yang Kristus Yesus lakukan adalah sebagaimana dia membawa misi Allah ke atas muka bumi ini agar supaya setiap manusia yang berdosa mereka diselamatkan. Sebab Allah tidak menghendaki seorang pun yang mati dan binasa. Saudaraku perhatikan, Allah tidak menghendaki seorang pun yang mati dan binasa. Namun apa yang terjadi saudara kasih dalam Tuhan, ada sebagian orang yang menerima akan kehadiran Kristus. Ada orang yang menolak Kristus. Ada orang yang bimbang dan ragu terhadap siapa Kristus. Sebagaimana penolakan orang-orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, orang Farisi. Ketika Yesus membawa misi Allah dalam rangka penyelamatan manusia,
Sehingga Yesus begitu dibenci dan dibuat satu rancangan bagaimana untuk membinasakan, untuk menghilangkan. Kehadiran Yesus membawa satu pengajaran yang memang pada saat itu jauh bertolak belakang dengan hal yang telah mereka ajarkan kepada manusia pada saat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, memiliki pikiran Kristus. Artinya kita tidak memikirkan perkara-perkara di bumi yang bersifat duniawi, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, memiliki pikiran perkara-perkara, tidak memiliki pikiran perkara-perkara di bumi yang bersifat duniawi, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu contoh dikisahkan di dalam Injil Matius 19. Pada saat itu ketika satu saat seorang muda yang berprestasi, yang berhasil, yang berkedudukan, memiliki kedudukan penting, yang sukses, dan juga orang yang beragama. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 19, kita buka, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan sebagaimana orang yang berhasil, orang yang kaya, dan orang yang beragama? Sebab kenapa? Sebab ada hal yang menjadi pertanyaan dia kepada Kristus. Dan ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang beragama. Sebab dikatakan demikian di dalam Matius 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Akan tetapi kita baca Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Akan tetapi yang kita baca hanya di dalam ayat yang ke-16, beberapa ayat ke bawah. Dikatakan demikian, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perhatikan, seorang muda ini adalah seorang muda yang sukses, seorang muda yang berprestasi, seorang muda yang beragama, sehingga di dalam menjalani kehidupan agamawinya, dia bertanya kepada Kristus, "Guru," dikatakan, "apakah yang harus kuperbuat untuk aku memperoleh hidup yang kekal?" Dan apa lantas kemudian yang Yesus katakan kepada pemuda ini? Dikatakan, "Jika engkau ingin hidup, turutilah seluruh perintah Allah." Kemudian pemuda ini berkata, "Perintah yang mana?" Dan Yesus katakan, "Janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu. Dan kasihilah Tuhan Allahmu sebagaimana engkau, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu." Dan pemuda bilang, "Semuanya itu telah aku lakukan." Dan pada akhirnya Yesus berkata kepada dia, "Ada satu hal lagi yang belum engkau lakukan." Apa itu? Dan Yesus katakan, "Juallah seluruh milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Kemudian datanglah kepada aku dan ikutlah aku." Saudara kasih dalam, ketika pemuda ini yang sukses, yang berhasil, yang taat di dalam agamawinya, kemudian dia berpikir karena dia memiliki harta, dan kemudian dia pada akhirnya dia undur dan dia meninggalkan Yesus begitu saja. Saudara kasih dalam Tuhan, pemuda ini sedih mendengar apa yang Yesus ucapkan kepada dia. Dan pada saat itu Yesus berkata kepada para murid, "Lihat, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah." Kenapa? Karena ternyata pemuda ini pikirannya terikat kepada harta dan kekayaan. Saudara kasih dalam Tuhan, harta dan kekayaan adalah hal yang dihasilkan dari apa yang bersumber dari dunia ini, dan itu tidak akan pernah dapat dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertanyaannya, saudara kasih dalam, apakah tidak boleh menjadi orang kaya? Saya tidak berkata bahwa tidak boleh kita menjadi kaya.
Akan tetapi tekad dan keinginan kita akan dimanipulasi oleh iblis ketika kita memfokuskan diri kita kepada pengejaran kita untuk demi dan untuk menunjukkan eksistensi diri kita, capaian-capaian kita terhadap apa yang kita lakukan terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Saudara kasih dalam Tuhan, maka seharusnya bagi kita sebagai orang Kristen, jika kita miskin, dalam tanda petik saya katakan saudara kasih dalam Tuhan, jika miskin, janganlah berbuat kejahatan oleh karena kemiskinanmu. Akan tetapi oleh karena kemiskinanmu, maka di sanalah kita harus membuktikan kemurnian, ketulusan kita, pengiringan kita akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara dan saya. Di sanalah membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus yang tidak dilandasi, yang tidak didasari oleh harta dan kekayaan yang bersumber dari material dunia ini. Akan tetapi pengejaran kita yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memperkaya hidup kita untuk masuk ke surga yang abadi. Katakan amin. Oh, sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, mari buktikan kesetiaan kita, kemurnian iman kita di dalam hal berkekurangan, di dalam hal kemiskinan, di dalam hal kemerosotan yang kita alami secara daging dan manusia. Mungkin secara ukuran manusia orang berkata kita tidak sukses, akan tetapi dengar baik, Allah belum berhenti bagi kehidupan saudara dan saya. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau melihat satu pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ketika manusia rohani kita semakin diperkaya, maka saya mau katakan seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya semuanya akan datang kepada kita ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenaran. Sebagaimana apa yang tadi saya katakan, di dalam perjalanan selama perjalanan kehidupan Yesus, dia tidak pernah memfokuskan kepada diri dia, akan tetapi dia memfokuskan diri kepada misi yang Allah Bapa telah berikan kepada dia dalam rangka penyelamatan manusia. Sehingga di dalam masuk penderitaan, di dalam masuk kesusahan, di dalam masuk dibenci, di dalam masuk dianiaya, bahkan dia disalibkan, tidak ada satu kata pun dan tidak ada satu perbuatan pun yang membuat dia menjadi pribadi yang bersalah. Akan tetapi dia buktikan kemurnian, ketulusan, kesetiaannya untuk bagaimana menyelamatkan manusia, dan dia harus menjadi korban demi untuk menyelamatkan manusia. Saudara kasih dalam Tuhan, jika ada sarana lain dan jika ada agama lain yang dapat menyelamatkan manusia, maka saya yakin Yesus tidak akan pernah mati. Dia naik ke atas kayu salib dengan tidak memiliki kesalahan dan pelanggaran satupun. Tapi karena tidak ada sarana dan tidak ada agama lain yang dapat menyelamatkan manusia, hanya satu, yaitu melalui pengorbanan darah, tubuh dan darah, yaitu pengorbanan Kristus Yesus di salib. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan sikap dan pandangan kita tentang harta kekayaan di dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan demikian. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 24 lompat ke bawah dikatakan, tak seorang pun mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Perhatikan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oh haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan hal ini bagi saudara dan saya. Untuk kita memiliki pikiran
seperti pikiran Kristus. Itu sebabnya, ataupun jika kita menjadi orang yang kaya, saudara kasih dalam Tuhan, jangan pelit. Sebab kekayaanmu tidak akan dapat kita bawa masuk di dalam kehidupan yang kekal. Akan tetapi, jika kita kaya, jadikanlah kekayaanmu sebagai alat di dalam pekerjaan ladang Tuhan dan untuk sesama kita. Saudara kasih dalam Tuhan, sesungguhnya di dalam perjalanan keseharian kita, Roh Kudus itu sebetulnya selalu mengajar, mengingatkan kita untuk kita bertindak dengan iman, mempercayai akan keberadaan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, seringkali di dalam perjalanan di sekitar kita, dengan tiba-tiba ketika mungkin kita melihat orang yang bekerja berjelah di jalanan, ataupun ketika melihat orang-orang di dalam kesusahan mereka, seringkali sesungguhnya Roh Kudus itu mengingatkan di hati kita, agar supaya kita memberi apa yang dapat kita berikan. Saudaraku, seringkali hal-hal yang seperti ini saya alami, mungkin ketika sedang berangkat makan siang, ataupun mungkin sedang berangkat keluar kota, ataupun mungkin sekitar Harapan Indah inilah. Ya, jadi tiba-tiba saja Roh Kudus gerakan untuk kita keluarkan dompet dan kita keluarkan dan kita berikan kepada mereka. Padahal kita tidak mengenal mereka. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal-hal yang seperti itu, sesungguhnya Roh Kudus sedang mengajar kita agar supaya kita tidak memfokuskan diri kita kepada materi, kepada hal yang ada di tangan kita. Mungkin itu uang ataupun kekayaan kita miliki. Akan tetapi biarlah kita berbagi kepada orang lain. Besar atau kecil nilainya, saudara kasih dalam Tuhan, bukan pandangan manusia yang kita menjadi fokus kita, tapi kita percaya Allah memandang apa yang menjadi pelajaran yang berikan dalam hati kita sehingga kita bertindak dengan taat dan melakukan itu. Bukankah seringkali juga mungkin timbul satu penyesalan ketika kita tidak melakukan itu? Dengar baik, jika itu yang kita alami, maka disitulah letak kita melihat bagaimana Roh Kudus mengajar kita, mendidik kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, yaitu jika Kristus telah membangkitkan saudara dan saya, dan Kristus telah mati bagi saudara dan saya, maka yang kedua, agar supaya saudara dan saya bertindak dan berbuat seperti Kristus bertindak dan berbuat di dalam perjalanan kehidupannya selama ada di atas muka bumi ini, di dalam pelayanan yang dilakukan. Saudaraku, saat ini kita ada di dalam era digital yang begitu cepat, teknologi yang begitu tinggi, dan juga di tengah-tengah kesulitan COVID-19, sehingga banyak hal yang telah merubah orang, baik itu secara moral mereka, perbuatan mereka, tindakan mereka, dan ada satu hal yang diumumkan oleh Microsoft Digital Civility Index yang mengumumkan perkembangan pengguna internet secara online. Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata dikatakan bahwa salah satu yaitu negara kita, netizen Indonesia, masuk dalam kategori yang sangat memprihatinkan di dalam berkomunikasi secara online di media sosial yang terbuka. Ya, hal ini menunjukkan tingkat keberadaban yang rendah di dalam kita mempergunakan teknologi yang ada, sehingga membuat satu perilaku yang kurang beradab di dalam berkomunikasi di dalam dunia maya. Seperti kita dengar dan kita lihat banyaknya ujaran-ujaran kebencian, ya, ujaran-ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang palsu dan sangat menyesatkan, ya, perpecahan dan kejahatan cyber dan segala macam. Begitu banyak kita lihat dan terbuka di dalam media sosial. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal ini? Hasil temuan ini tentunya tidak sedikit bahwa orang di tengah-tengah komunikasi yang berjalan di dalam perkembangan teknologi ini juga adalah warga gereja Tuhan. Ya. Nah, Yesus memberikan gambaran tentang kehidupan orang percaya. Ya, agar supaya mereka memperhatikan apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, atau apa yang mereka ucapkan. Di dalam Lukas 6 kita buka Alkitab kita.
Di dalam Lukas 6, ayatnya yang ke-43 berkata demikian. Ini perikopnya tentang pohon dan buah. Firman berkata demikian, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara kasih dalam Tuhan. Maksudnya bahwa kualitas hidup orang Kristen itu akan nampak, ya. Berbicara tentang pohon dan buah ini berbicara tentang gambaran bagaimana kehidupan orang percaya seperti pohon dan buah. Yaitu bahwa kualitas orang Kristen akan nampak dari buah yang dihasilkan. Sebab pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dan pohon kehidupan saudara dan saya adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Maka seharusnya tidak ada perbuatan yang patut, yang pantas dilakukan orang percaya. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kita harus menjaga lisan kita, tulisan kita di dalam kita berkomunikasi. Ya, melalui media sosial yang memang saat ini semua orang mengikuti perkembangan media sosial yang begitu cepat ini. Dan biarlah kita bijaksana dalam bermedia sosial. Dan ada beberapa tips yang boleh saya bagikan bagi kita ketika kita berkomunikasi di dalam media sosial. Yang pertama, bertindaklah untuk menyebarkan empati, belas kasihan, ya, dan kebaikan bagi orang lain. Ya. Melalui media sosial yang kita miliki, di mana kita terlibat di dalamnya, maka yang harus kita hasilkan yaitu satu tindakan untuk menyebarkan empati, belas kasihan, dan juga kebaikan. Kemudian tips selanjutnya yaitu agar supaya kita selalu dengar baik, menghormati setiap perbedaan. Ya, menghormati setiap perbedaan dan sudut pandang yang berbeda dengan tidak memaksakan kehendak diri kita. Ya, dan selanjutnya bijaklah, pikirkanlah segala konsekuensinya sebelum kita membalas atau menjawab sesuatu di dalam media sosial kita. Bukankah kalau kita lihat bahkan di dalam satu keluarga pun terjadi perang melalui media sosial, saling berantem, ya, saling memaki, saling memfitnah. Waduh, siapa mereka? Di tengah-tengahnya adalah warga gereja. Saudara kasih dalam Tuhan, sebab itu hal yang sama juga pernah terjadi di tengah-tengah pelayanan dan kehidupan Kristus. Di mana di dalam Matius 12 ayat 22, di dalam Matius 12 ayat 22, bagaimana ketika Yesus menyembuhkan, melakukan mukjizat, tapi apa yang terjadi pada saat itu ketika orang Farisi berkata bahwa Yesus melakukan mukjizat kesembuhan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Sehingga mereka katakan bahwa dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Yesus mengalami dan menerima tuduhan yang seperti ini. Dan ucapan ini adalah satu bentuk dari orang-orang Farisi dalam rangka untuk merendahkan Yesus. Dalam rangka untuk menghina Yesus, menghasut Yesus, untuk menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Yesus tidak dengan spontan. Ya, Yesus tidak dengan spontan marah dan memaki orang Farisi. Tapi kalau kita lihat orang-orang pada saat ini, ketika mungkin dia mengalami hal tidak yang dia inginkan, seperti yang tidak dia harapkan. Mungkin menerima fitnahan, mungkin menerima kebencian. Bukankah banyak kali orang-orang pada saat ini justru mereka dengan spontan, dengan tidak berpikir, bertindak, berbuat dalam hal
untuk membalaskan suatu kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kita perhatikan apa yang Yesus katakan, apa yang menjadi respon dan apa yang Yesus ucapkan di dalam Matius, di dalam ayat selanjutnya, ayat 36 dan 37, Yesus bilang gini kepada orang-orang Farisi itu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, apa yang diucapkan orang-orang Farisi, kata sia-sia ini, ataupun apa yang kita ucapkan, satu perbuatan tindakan yang tidak patut dan layak yang kita lakukan, yang kita ucapkan melalui ucapan kita, yang berasal bersumber dari hati kita keluar, maka dikatakan demikian, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara kasih dalam Tuhan, mari sebab itu mari kita perhatikan lisan dan tulisan kita. Kehidupan kita pergunakanlah ya bahasa-bahasa komunikasi di dalam media sosial dalam rangka untuk membangun kebaikan ya. Belas kasihan kepada orang-orang. Jangan pertunjukkan keburukanmu. Kalau saya bilang, kalau saudara melakukan hal yang tidak benar di media sosial, berarti Anda sedang mempertunjukkan keburukanmu. Dan kita sedang mempermalukan Yesus kepada seluruh dunia. Justru kita yang harus bagaimana membawa menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Supaya mereka melihat Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, pesan yang ketiga agar supaya kita hidup di dalam kekudusan. Proses hidup orang percaya setelah kita dibenarkan oleh firman yang telah memerdekakan kita, maka selanjutnya adalah hidup kita yaitu proses di dalam pengudusan. Pengudusan adalah proses pemisahan diri kita yaitu dari hal-hal yang najis dan mendedikasikan hidup kita bagi Allah. Maka dikatakan bahwa hidup kudus, dengar baik, hidup kudus adalah cara hidup orang percaya. Jika kita tidak menjaga kekudusan kita, jika kita tidak mengerjakan proses pengudusan hidup kita, berarti kita tidak sedang masuk di dalam cara kehidupan orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya berkata, janganlah kita kompromi dengan dosa. Sebab manusia lama kita telah mati dan dikuburkan dengan dosa-dosa kita melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya jangan kita berbuat dosa lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, saat ini kita masuk di dalam yang yaitu era Pentakosta ketiga. Dikatakan bahwa di mana pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya ini sedang melanda anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Sebagaimana apa yang terjadi kepada anak-anak muda hari-hari ini. Bagaimana mereka punya satu kerinduan untuk boleh dipakai oleh Tuhan. Mendedikasikan bagi Tuhan. Mencintai Tuhan. Dan berkata tidak terhadap dosa. Saudaraku, kalau saudara kita baca kisah perjalanan bangsa Israel. Dan di dalam kitab Yesaya di 59 ayat pertama dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan. Pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allah dikatakan itu segala kejahatan. Kejahatan apa yang dilakukan? Kejahatan apa yang kita lakukan pada zaman ini? Saudara kasih dalam Tuhan. Dan itu akan membuat dia akan tersembunyi dari hidup kita. Ya, sehingga ia tidak mendengar dan karena segala dosa yang kita lakukan. Pagi hari ini saudara kasih dalam Tuhan. Dengar baik. Jika Yesus telah mati, dia mencari korban untuk menebus hidup saudara dan saya. Baiklah agar supaya kita menjaga kekudusan hidup kita. Jagalah hidupmu untuk tetap kudus sebab tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus di mana Roh Allah diam bersemayam di dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah 3 hal pesan ini pagi hari ini memberkati saudara dan ayat sebagai ayat penutup di dalam ayat Kolose 3 ayat keempat. Kolose 3 ayat keempat berkata demikian. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaannya.
Bangkit dan mati bersama dengan Kristus menaklukkan pikiran kita terhadap kehendak Tuhan. Bangkit dan mati bersama dengan Kristus bertindak dan berbuat seperti Kristus bertindak dan berbuat. Dan menjaga kekudusan hidup sebagai cara hidup orang Kristen. Maka kelak saya percaya, kita akan ada bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan Allah. Katakan amin. Dan biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Ku mau sepertimu Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita naikkan pujiannya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dari awal, bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan saudara kasih dalam Tuhan, kuasa Roh-Mu, mari siapkan hidupmu. Ku dibaharui selalu, miliki pikiran seperti pikiran Kristus. Bertindak dan berbuatlah seperti Kristus Yesus bertindak dan berbuat. Dan tetap dan kerjakanlah pengudusan hidup, sebab inilah kelak yang akan menjadi bagian kita. Sebagaimana Dia menyatakan diri bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Mau seperti-Mu. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Ini menjadi tekad kita. Ini menjadi kerinduan saudara dan saya. Kita mau seperti Kristus. Ya Tuhan, bila dalam segala perjalanan hidup kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu. Amin Tuhan. Ya Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau hidup seperti-Mu, mari kita sembah Tuhan. Mari 1 menit kita sembah Tuhan Yesus. Biar kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Hanya Engkau Yesus.
Shakalarabaya shanana. Shakalarabaya. Oh Yesus. Shakalarabaya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan Allah dan sesama kita melalui karya korban Yesus di kayu salib. Dan perjamuan kudus sebagai peringatan akan karya Allah melalui Yesus yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, dan sebagai sarana pemberitaan akan kematian Kristus sampai Ia datang kali kedua. Dan perjamuan kudus adalah pengucapan syukur kepada Tuhan. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh pelanggaran saudara dan saya. Kita bersyukur Dia telah ambil segalanya 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Angkat roti di tanganmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya aku ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Mari ucap terima kasih. Mari ucap terima kasih. Jangan ada yang diam. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari ucap terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji hormat, segala kemuliaan, pengagungan dan ucap syukur kami hanya bagi Kristus Yesus yang telah disalibkan,
mati dikuburkan. Pada hari ketiga dia telah bangkit dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dia akan datang kali kedua, menjemput ke setiap kami, mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih. Puji syukur bagi Kristus Tuhan kami. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur sekali lagi katakan. Yes. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Baik, silakan yang membacakan buku. Ya, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang di rumah-rumah. Saya percaya pagi hari ini hadirat Tuhan ada di rumah saudara masing-masing. Tidak ada satupun di antara kita pagi hari ini yang tidak diberkati Tuhan dan tidak terlewati oleh kebenaran firman-Nya. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan kegiatan Gereja GBI PKP Aston. Yang pertama, hari Rabu kita ada menara doa jam 19 atau jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Begitu juga hari Kamis dan Jumat ada KUL di setiap wilayah masing-masing. Hari Kamis KUL Eklesia jam 19, KUL Kana jam 20, KUL Daud hari Jumat dan Yobel Glory hari Jumat jam 19 juga melalui aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar jam 5 pagi. Begitu juga jam 17 atau jam 5 sore ada KUL Kid juga melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu seperti biasa kita ada ibadah jam 8 pagi. Masih tetap aplikasi Zoom. Berikutnya, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, rumah duka, rumah Tuhan, misi dapat mentransfer melalui rekening yang tertera di layar HP saudara atau di laptop, atau juga bisa melalui barcode yang tersedia di layar saudara. Demikianlah pengumuman bagi kita semua, dan kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan bahwa ibadah kami dari pagi, dari awal, bahkan menjelang akhir, kami rasakan ada lawatan dan sukacita.
Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, oleh gembala kami, Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar. Bapak, kami percaya firman disampaikan pagi hari ini bukan satu firman yang kebetulan, tapi firman benar isi dari hati-Mu Tuhan, yang membuat setiap kami boleh melihat kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan, untuk menjadi serupa segambar dan menjadi kesukaan-Mu. Bapak, juga kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kota dan bangsa kami, Republik Indonesia dan para pemimpinnya Tuhan, dari presiden sampai yang terendah sekalipun RT RW. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas karya-Mu dan kerja-kerjakan bagi kota dan bangsa kami, juga bagi pemimpin negara kami Tuhan. Kami telah melihat perbuatan-Mu yang ajaib bagi bangsa kami. Bahwa COVID-19 hari-hari sudah mulai menurun dan kami percaya hari lepas hari Tuhan bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami dibebaskan dari COVID-19. Bahkan virus-virus yang pada saat ini juga sedang gencar-gencarkan masuk ke bangsa kami. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, dan kami katakan pagi hari ini COVID-19 dan varian-varian baru yang masuk ke Indonesia, dan kami katakan diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Tinggalkan kota dan bangsa kami Tuhan, COVID yang tidak berguna bagi kota bangsa kami. Biarlah hadirat putus menutupi kota dan bangsa kami, sehingga krisis ekonomi terus Tuhan boleh dihentikan di dalam nama Yesus. Negara kami dipulihkan dari sektor ekonomi, pertanian, perdagangan, bahkan ketenaga kerja kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terlebih gereja-gereja-Mu Tuhan bangkit Tuhan. Gereja-gereja-Mu bangkit Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa daerah penuaya jiwa yang terakhir Tuhan sebelum Kau datang kali kedua. Berkati presiden, bahkan wakilnya, bahkan jajaran pemerintah yang terendah, terlebih para pemimpin-pemimpin instansi swasta dan pemerintahan Tuhan. Kau berkati mereka, berikannya mereka roh takut akan Tuhan. Bahkan pemimpin kota dan bangsa kami, bahkan perusahaannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga ekonomi bangsa kami Tuhan bangkit. Dan tidak ada lagi Tuhan yang merasa berkekurangan. Tidak lagi Tuhan penduduk Indonesia yang tidak dapat pekerjaan. Terlebih anak-anak Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa pagi hari Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Roto Jaharjo beserta 4 wakilnya. Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Wiko Mulyono beserta 2 wakilnya. Juga gembala yang kami kasih di tempat Bapak Pendeta Rudi Siregar. Terus Kau ikat kuat dengan tali kasih dan misi-Mu Tuhan bagi gereja-Mu. Kau berikan tanda-tanda heran di mana kaki berpijak dan firman disampaikan, ada kegerakan roh Allah dan penuaian jiwa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan jalan keluar. Ada kuasa ilahi ketika ucapan firman. Terima kasih Bapak. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Apa yang direncanakan, dipikirkan baik untuk pelayanan, bahkan usaha pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini Tuhan tidak pernah bergabung dalam ibadah Zoom. Bapak, Engkau lawat mereka satu persatu. Engkau bisikan di tengah mereka. Dan Kau katakan kepada mereka Tuhan, bahwa tidak ada yang sia-sia beribadah kepada Engkau. Ketika dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak ada mustahil apa yang dia pikirkan, dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Tapi juga Tuhan Kau berkati setiap jemaat-Mu yang begitu setia mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan. Baik kegiatan-kegiatan tengah minggu di gereja kami. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Usaha pekerjaan rumah tangga, bahkan Kau berikan imun yang kuat. Dan tidak ada satupun penyakit yang coba-coba mendekat dalam tubuhnya. Karena ada kuasa ilahi yang ada setiap kehidupan mereka. Kau berkati juga Pak Noman, yang akan berikan tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memuji-muji nama-Mu. Biarlah dari tempat ini Tuhan, Kenari House of Bethel akan menarik kuasa ilahi ke kota-kota, ke bangsa-bangsa, ke daerah dan kecil pun. Setiap orang yang belum pernah mendengar Injil melalui acara di tempat ini,
Mereka disentuh dan dilawat Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan bertobat di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan berlimpah-limpah Pak Noman. Kau pakai dia Tuhan menjadi saling berkat-Mu. Khususnya bagi gereja GBIPKP Aston. Berkati kami semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Baik imam musik, singer. Oh Bapak Well Tuh Kau berkati berlimpah-limpah. Kau pakai mereka secara luar biasa. Sehingga pujian penyembahan boleh menarik banyak jiwa. Kami percaya Tuhan tidak ada penuaian tanpa hadirat Allah. Tidak ada penuaian tidak tanpa menara doa. Tidak ada kesembuhan, pemulihan, pertobatan tanpa ada pujian penyembahan dari tempat ini. Bahwa kota ini Tuhan, tempat di mana THB dipulihkan Tuhan. Tetangga kami kiri kanan depan belakang yang melewat kiri kanan ketika ada pujian di tempat ini. Mereka akan melihat tempat ini hadirat Allah. Mereka akan masuk ke tempat ini bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan berpisah dari ruangan ini. Dan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, suami istri, anak-anak, dewasa muda, bayi-bayi di dalam kandungan, ladang usahamu diberkati Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nenawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin.